Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tema, topik, dan judul, yang beranggotakan saya sendiri Nur Hasana dengan NIM 2421063, Dwi Kurratu Aini 2421064, Cindy Darmawati 2421065. Tema adalah sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Kata tema berasal dari bahasa Yunani, yaitu tetenai, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema disebut sebagai pokok pikiran dasar cerita. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Syarat memilih tema yang baik. 1. Tema dikenal atau diketahui dengan baik. 2. Tema menarik perhatian penulis. 3. Bahan-bahannya dapat diperoleh. 4. Tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema dapat dikesankan melalui 1. Perwatakan dalam sebuah cerita. 2. Peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terdapat dalam cerita. 3. Persoalan yang disuguhkan dan kemudian mendapatkan pokok persoalan secara keseluruhan. 4. Plot cerita. Topik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi yang berarti tempat. Dalam menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Nah, pembahasan topik yang akan diangkat dalam permasalahan harus dibatasi sampai tahap yang paling sempit dan terbatas agar pembatasannya tidak terlalu luas dan terarah. Pembahasan topik sendiri ada berbagai macam, yaitu menurut tempat, menurut waktu atau periode zaman, menurut hubungan kausal, menurut pembagian bidang kehidupan manusia, yaitu politik, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Kemudian, menurut aspek umum khusus, dan menurut objek material dan objek formal. Cara memilih topik antara lain, yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar penulis, baik di sekitar pengalaman penulis maupun di sekitar pengetahuan penulis. Yang kedua, topik yang dipilih hendaknya menarik perhatian penulis. Yang ketiga, topik yang dipilih berpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif, bukan subjektif, seperti angan-angan. Kemudian yang kelima, topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya, walaupun sedikit artinya. Topik yang dipilih jangan terlalu baru bagi penulis. Kemudian yang keenam, topik yang dipilih harus memiliki acuan berupa bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok persoalan yang akan ditulis. Judul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, judul didefinisikan sebagai nama yang dipakai untuk nama buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari buku tersebut. Nah, kepala karangan judul dalam suatu karya ilmiah harus berbentuk frasa, bukan kalimat ataupun kata. Nah, kemudian judul sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama judul langsung dan yang kedua judul tak langsung. Nah, kemudian pertimbangan apa sih yang harus kita timbangkan dalam memilih judul? Nah, judul sendiri itu merupakan kepala karangan. Jadi, judul harus sesuai dengan uraian dan untaian kalimat yang ada di bawahnya. Jangan sampai antara judul dan isi terdapat perbedaan atau tidak relevan karena judul diibaratkan seperti kepala atau isi sebagai tubuhnya. Nah, pada umumnya judul dibuat sebelum menuliskan isi, akan tetapi ada juga yang lebih suka menulis kalimat terlebih
dahulu, baru kemudian memikirkan judulnya sesuai dengan tulisan tersebut. Kemudian aturan dalam pemilihan judul ada 3, yaitu yang pertama harus relevan. Nah, kemudian yang kedua harus provokatif, dan yang ketiga harus singkat. Kemudian apa sih yang membedakan tema, topik, dan judul? Nah, berikut perbedaan tema, topik, dan judul. Tema sendiri merupakan pokok pikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan disampaikan oleh penulis melalui karangannya, dan tema juga merupakan dasar cerita atau yang dipercakapkan dan sebagainya, yang dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, topik. Topik merupakan pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik juga merupakan ide sentral yang mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Kemudian yang terakhir, judul. Judul merupakan kepala karangan atau cerita, drama, dan lain sebagainya, atau perincian atau penjabaran dari topik. Dan judul dapat juga merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyiratkan secara pendek isi buku atau bab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.